Assalamualaikum, saya Roza Anggreni Manik akan memberikan ulasan mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Nah, penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD merupakan bagian penting dari sebuah proses pembelajaran. Menurut Octaviani dan Henry tahun 2022, penilaian digunakan untuk mengevaluasi bukti pemahaman peserta didik yang didasarkan pada tugas kerja otentik. Penilaian pemahaman diperoleh dari unjuk kerja peserta didik. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik nantinya didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Dengan adanya kriteria-kriteria pemahaman tersebut, maka dalam proses menilai dan mengevaluasi akan menjadi terarah dan jelas. Kriteria pada setiap bentuk-bentuk pemahaman dalam UBD yang dikemukakan oleh pengembang teori Wiggins and McTighe tahun 2005 dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, jadi kriteria-kriterianya ini memuat pada 6 aspek pemahaman UBD. Ada dapat menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, memiliki perspektif, empati, dan memiliki pengetahuan diri. Nah, setelah melihat penjelasan dari kelompok lain dan berbagai literatur, maka dapat disimpulkan bahwa menurut saya kelompok lain telah membahas kriteria pemahaman dan contoh rubrik unjuk kerjanya dengan baik dan runtun, sehingga memudahkan pendengar untuk lebih memahami akan konsep ini. Hanya saja masih ada beberapa contoh rubrik unjuk kerja dari penjelasan kelompok-kelompok lain yang memiliki uraian indikator dalam skor penilaian ini kurang jelas, seperti tidak tampaknya batas mengapa peserta didik mendapatkan skor penilaian 4, 3, 2, ataupun 1. Sebaiknya uraian penskoran penilaian itu dapat dijabarkan melalui indikator-indikator pengembangan yang merujuk pada capaian atau tujuan pembelajaran yang diharapkan pada peserta didik. Menurut Nurgiantoro tahun 2011, kriteria dalam penskoran harus mengungkapkan capaian hal-hal yang esensial dalam sebuah capaian atau kompetisi, karena hal tersebut yang menjadi inti penguasaan terhadap kompetisi pembelajaran. Dalam membuat kriteria penilaian, ini dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di tujuan pembelajaran. Jadi, untuk keperluan penilaian hasil belajar, ketentuan-ketentuan tersebut antara lain tujuan atau indikator harus dirumuskan secara jelas, singkat, padat, dan dapat diukur. Artinya harus menggunakan kata kerja operasional. Berikutnya menunjuk pada tingkah laku hasil belajar dan ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami. Terima kasih.